enggaknya itu karena waktu sih. Jadi karena waktunya dihabiskan sama bekerja dan lain-lain. Terus kan sudah seorang wanita merawat anak gitu, tapi harus juga bekerja dan lain-lain. Jadi kadang cintanya ya udah aja, kasih sayangnya jadi diratain aja gitu. Itu hal yang lumrah untuk di dalam kehidupan, bahwa ada orang yang suka dan tidak suka. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kita memulai sebuah proses suka dari orang lain atau enggak? Jadi kita tidak bisa melihat secara ruang lingkup bisnis aja, tapi kita harus melihat juga fenomena kejadian apa nih di dalam kehidupannya gitu. Apakah lagi ada wabah atau tidak gitu, karena itu berproses juga gitu. Ketika kita menghadapi kemarin kayak COVID, apa sih yang harus kita lakukan? Terus masuk biaya gitu, tapi ada pengusaha-pengusaha yang naik daun. Sampurasun. Sampai Hidup adalah sebuah perjalanan, dan di dalam perjalanan itu tidak jarang kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus berproses. Kadang proses itu berjalan dengan penuh kenikmatan, dan kadang juga ada proses-proses yang penuh dengan penderitaan. Nah, kali ini saya sudah bersama sahabat-sahabat saya. Nah, mungkin kita boleh berkenalan dulu ya. Sahabat saya yang pertama ini siapa namanya? Ini ganteng sekali. Sampurasun, saya Anjas, asal dari Surabaya yang tinggal di Bandung. Kegiatan saya adalah jualan kaos. Nah guys, jualan kaos ini jangan lupa ya. Sebelahnya yang rada-rada kriminal. Sampurasun. Nama saya Riki, tinggal di Bandung. Nanti nomor telepon ada di kolom deskripsi. Ini yang paling cantik di antara kami semua. Mangga, silakan. Sampurasun, nama saya Uci, asal Bandung. Saya marketing segala. Segala ada. Masalah efektif. Nah, guys, kita mau ngobrol tentang perjalanan kehidupan. Tepatnya tentang proses. Karena di dalam kehidupan ini kan sebetulnya tidak ada yang instan ya. Sesuatu yang dilabeli instan saja ada prosesnya ternyata, gitu ya. Ya mie instan, kopi instan itu ternyata tetap ada proses. Boleh pesan ya? Langsung begitu aja. Boleh pesan Tutup tokonya. Nah, mungkin karena durasi kita akan membagi, pastinya nggak bisa semua ya. Kalau aspek kehidupan kan luas sekali yang bisa kita gali. Nah, mungkin malam hari ini kita mau mengerucutkan ke beberapa aspek saja. Nah, mungkin kita bahas aspek percintaan nih, yang kayaknya lagi banyak teman-teman di rumah sana juga lagi terlibat asmara sepertinya. Mungkin ada yang kegalauan gitu ya. Jadi kita mau kita, dan sekarang itu anak-anak muda ini kan sedang banyak yang berdikari, ingin mandiri, ingin punya sesuatu karya sendiri, ingin punya bisnis sendiri. Nah, tapi kadang-kadang kurang bisa menikmati proses nih. Nah, jadi kita coba bahas dari bisnis juga, dan kemudian mungkin ada bagusnya kalau kita membahas dari segi yang lebih umum ya, secara sosial. Nah, boleh. Kita gimana kalau ada yang paling cantik di sini untuk percintaan? Kita serahkan yang paling cantik itu. Gimana proses dalam percintaan? Proses percintaannya dari awal sampai ke jenjang yang lebih serius. Dalam 10 kata. Percintaan diawali sama perkenalan terlebih dulu, tapi tanpa direncanakan. Berjalannya waktu bisa serius ke jenjangnya, lebih serius ke jenjang pernikahan gitu. Kan
pasti ada proses perkenalan. Iya. Nah, sampai ada titik di mana aduh kayaknya aku ingin memilih pangeran ini untuk menjadi pendamping hidupku, itu gimana prosesnya? Kalau sebagai karakter saya, jadi dilihat dulu bukan hanya cakep aja, ganteng aja gitu. Pertama sih baik awalnya, terus nggak neko-neko, terus setia, kayak gitu aja sih. Terus nyambung aja dari segala aspek gitu, dari musik, buku, itu aja awalnya. Oh, ada. Iya. Gimana maksudnya? Jadi emang harus nyambung dulu kan? Maksudnya gini ya, kamu tuh kenal sama lawan jenisnya. Iya. Kan nggak satu doang si pangeranmu yang sekarang ini nih, gitu kan, sebelumnya juga ada nih. Terus kenapa sih kamu timbul rasa gitu? Di saat apa nih kamu bisa timbul rasa cinta gitu? Itu kan ada prosesnya ya pasti kan? Apakah karena hobi kalian sama atau punya kegemaran yang mungkin sama, atau bahkan karena berbeda itu kamu jadi suka? Kalau aku lihatnya gimana ya? Ya nyambung mungkin ya, pertama aspek itu dulu aja sama bikin nyaman. Oh, Gitu. Ini nyaman itu penting ya buat cewek. Betul. Nyaman itu penting, kenyamanan, kesetiaan. Nyanyi aja sih. Oke. Tapi gini, namanya prosesnya Betul. Kan nggak selalu seneng doang ya. Bener ya. Jadi pasti ada momen yang semolnya, Pasti keselnya, sakitnya. gimana kamu Boleh boleh dong cerita Itu saat menghadapi itu bagaimana berproses di bagian itu? bagian sukanya happy, pas dia suka, seneng. Bagian dukanya ya udah harus dijalanin aja gitu, dihadapin. Kalau bagian dukanya sih proses pertumbuhan bagi saya juga pribadi, gitu aja sih. Gitu ya. Jadi kalau pas melewati di bagian itu, apakah cinta itu masih timbul atau muncul tenggelam gitu? Kadang muncul, kadang enggak. Ini jawaban yang jujur ini dia. Tapi enggak. Tapi lenyap gitu. Kadang enggak. Oh, Maksudnya tuh enggak terpikirkan karena kesibukan dari sehari-hari gitu. tapi masih ingat kan punya pasangan? Kadang lupa juga nih. Kadang lupa juga saya siapa. Sampai di titik itu ya? Oh bahaya, berarti bener bahaya. Yang pasti dia ingin makan sih. Itu yang mungkin lagi, karena memang begitu. Tapi pasti teman-teman di rumah juga pernah mengalami satu peristiwa atau satu periode di mana tadi ya timbul tenggelam cinta itu. Nah, Uci sendiri menyikapi ketika tadi ya Uci kan mengatakan dia kadang ada disadari ada cinta, tapi kadang enggak gitu kan ya. Ketika enggaknya itu lagi muncul nih, mungkin tidak disadari atau apa itu, menyikapinya itu bagaimana? Menyikapinya ya enggaknya itu karena waktu sih. Jadi karena waktunya dihabiskan sama pekerja dan lain-lain, terus kan sudah seorang wanita merawat anak gitu, tapi harus juga bekerja dan lain-lain. Jadi kadang cintanya ya udah aja, kasih sayangnya jadi diratain aja gitu. Belajar merasakan kasih sayang aja sama semua gitu, jadinya ke situ sih. Tapi kenapa aku jadi sedih ya dengan dia ngomongnya? Iya, mungkin berasanya ada ini deh, ada menenggelamkan gitu. Gimana tuh? Gimana tuh ya nggak apa-apa. Menjiwai bisa betul.
Karena Itu gini, pengalaman pribadi. Ya lah, pasti ya, pasti pengalaman pribadi. Pribadi. karena gini guys, setiap manusia itu punya proses dan perjalanannya masing-masing. Gitu. Jadi ya, yang tahu tentang proses di perjalanan kehidupan manusia ya diri kita sendiri. Gitu. Yang bisa merasa proses itu enak atau tidaknya, ya gimana pribadi masing-masing ya. Kadang ada yang tidak bisa menikmati sebuah proses di perjalanan itu. Ada malah yang orang senang, gitu. Ada yang suka nominalnya adrenalin, ada yang suka bolos aja, gitu. Gitu. Ngomong-ngomong adrenalin nih, ayo lah lebih pernah gitu. Kan sebagai anak gaul, sebagai anak gaul Bandung dan Indonesia sejagat raya, gimana? Apa di dalam hidup sosial itu kan pasti ada proses ya, yang namanya orang nggak suka sama kita, orang yang demen sama kita, ya gitu. Nggak cowok nggak cewek pasti ada yang senang. Jadi bagaimana prosesnya, pengalaman ID Ke yang nggak suka dan menyukai. ya. Namanya instan. Namanya instan. Sama sih. Lapar ya. Iya, lapar kayaknya. Itu hal yang lumrah untuk di dalam kehidupan, bahwa ada orang yang suka dan tidak suka. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kita mau merespon rasa suka dari orang lain atau enggak? Pun kalau misalnya ada yang tidak suka, yang mungkin juga harus direspon kembali. Ini yang terkadang menjadi masalah dalam berproses. Ketika kehidupan berjalan itu kan, ya kita tahu lah ya, misalnya gunung tinggi, lembah, ternyata tidak ada oleh itu kan, gitu kan, melewati lembah, kita harus lumrah dengan ini, dan kita harus siap. Sampai kapanpun kalau misalkan kita hanya merespon apa tidak suka orang sama kita, terus ketika kita dipuji langsung hidupnya mencela, Ngapung sih. bisa ngomong gitu, dia nggak usah dipilihkan. Ya berjalan sebagaimana mestinya kita berkehidupan. Pasti dalam satu proses kehidupan itu ya ada ganjalan-ganjalan, itu sangat penting sekali. Nah sekarang balik lagi sama diri kita, maukah kita menjadi mental yang cukup? Sekali misalnya diejek orang, disebar sama orang, kita nganggur, kita terus lebih hati dan sebagainya, suara motor, atau serius kita mau lempeng-lempeng aja, ya menikmati apapun ketidakenakan dan enaknya, ya itu ada bagian perjalanan kehidupan. Itu kalau buat gua. Nah, saya mau nanya, HP lagi Andor. tadi kan disebutkan bahwa dalam perjalanan kehidupan ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita, itu hal yang wajar. Tidak perlu direspon. Ada orang yang suka, ya kita juga sebetulnya tidak perlu merespon ya. Ada yang tidak suka apalagi gitu. Nah tapi kan tentunya sampai bisa di titik kita punya kendali diri untuk tidak merespon, pasti ada prosesnya nih. Yes. Nah, gimana tuh prosesnya? Pertama, belajar dari kejadian sebelumnya. Itu dulu. Jadi kita bisa menganalisa bahwa setiap misalkan kita ada masalah nih, kalau misalkan gue ngerespon hal A misalkan, ini efeknya ini. Ketika gue tidak merespon hal A, efeknya ternyata lebih baik loh. Biasanya gue menjadi acuan dulu gitu, belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, atau mengevaluasi lah, bahasa kerennya ya, mengevaluasi diri kita bahwa ternyata setiap kejadian itu selalu ada alasan. Nah, yang jadi soal itu kan gimana kita balik lagi ke respon itu. Kalau misalkan respon itu kita ngerespon hal itu jadi baik, ya kita pun nggak usah jadi besar kepala gitu. Tapi kalau misalnya memang itu tidak baik dan kita mencoba untuk biasa-biasa saja, ya yang mulai direspon, yang baik-baik aja lah gitu. Maksudnya itu lebih aman buat gue gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang menjelek-jelekan di belakang, berarti kita lagi di depan, itu aja. Nah, sekarang kan banyak fenomena ya tentang bulian. Apalagi yang namanya jempol netizen itu sangat banget guys. Jempol perempuan cocok ya mas? Jempol, karena cocoknya diem, jempolnya gitu kan. Itu gimana tuh kira-kira berproses untuk menghadapi di satu sisi bulian? Yang pertama,
di kehidupan sosial ya. Yang pertama harus kita sadari bahwa jempol bereaksi lebih cepat daripada otak. Jadi jangan kaget kenapa begitu. Jadi ketika misalkan jempolnya ketik-ketik baru melihat, misalkan kita berlihat berita, gampang lah ya, netizen kita sudah jago dan berpengalaman soal ini. Kita lihat berita A, komennya jauh, jadi komennya gede, nah ini sudah tidak nyambung. Orang biasanya sadar ketika itu terjadi sama dirinya, tapi ketika kita melihat masalah orang lain, itu akan berbeda. Kita akan lebih senang mengomentari si jempol ini gitu. Karena kata misalnya saya bilang bahwa ini yang diem, tapi ininya yang kurang ajar. Nah, itu seperti kayak gitu. Jadi biasakan hal-hal simpel untuk mengatasi seperti itu. Kalau misalnya kita menonton berita, video yang di-share sama teman-teman dan lain sebagainya, coba dievaluasi dulu, dilihat dulu videonya. Ini benar gak sih? Kalau misalnya mau komentar ini benar gak sih? Nah, jadi jangan gampang terpancing oleh gitu. konten-konten yang mungkin sepotong-sepotong aja ya. Betul kayak gitu. Bahaya soalnya kita dibilang bahwa jempol bereaksi lebih cepat daripada otak, ya kejadian lah di netizen kita kayak begitu. Gimana? Sangat sedikit. Tapi bicara selalu biasa. Kenapa gue habis Kita mau nanya sama yang paling ini Kayaknya enggak deh. guys, karena Mas Ajas ini meniti dunia perbisnisan tuh benar-benar jatuh bangun ya. Gitu. Nah, iya. Jatuh bangun. Nah, Mas gimana nih? Pasti prosesnya panjang kalau diceritakan. Jadi kita singkat saja. Siap. Dari sekian banyak jatuh bangun, terus Mas Edi juga sempat cerita ya sampai pernah berada di titik yang mungkin paling bawah di dalam kehidupan. Berproses untuk bangkit kembali itu gimana? Ini saya bercerita tentang pengalaman dulu deh. Kenapa sih kebanyakan, fenomenanya dulu lah saya ceritain. Kebanyakan orang pengusaha itu tidak berhasil. Ada sebab ketidakberhasilan itu sebenarnya mereka itu memberhentikan prosesnya. Sedangkan yang namanya bisnis itu adalah satu kesatuan antara untung dan rugi. Itu tidak bisa dipisahkan, ya kan? Bagaimana kita menyikapi untung, bagaimana kita menyikapi rugi. Gitu. Kadang manusia itu inginnya buru-buru, ya kan, terjebak oleh sebuah tujuan. Gitu loh. Dia punya keinginan di satu proses, di satu tujuan, gitu kan, tapi tidak mau menikmati prosesnya. Padahal tujuan itu harus membutuhkan suatu perjalanan. Yang namanya jalan harus diperjalankan atau harus dilewati, gitu kan. Nah, kebanyakan mereka itu tidak mau melewati itu, hanya berhenti di pertengahan jalan. Gitu. Jadi saran buat kalian semua, kalau mau berbisnis yang harus disiapkan yang benar-benar itu adalah mental dulu. Gitu. Setelah itu baru pengetahuan. Karena pengetahuan itu selalu terus berkembang dan berevolusi. Berikut juga dengan proses kehidupan kita. Proses kehidupan kita itu selalu terus berevolusi, berubah dan berkembang. Ibarat kita melihat kayak sebuah tumbuhan ya, gitu. Mereka sampai membuah atau menghasilkan membuahi itu berbuah. Prosesnya memang satu butuh waktu, ya kan. Sebenarnya waktu itu juga hanya sebuah ilusi ya. Kita nggak bisa nih dalam berbisnis, oh jangka waktunya berapa lama, oh BIP-nya berapa lama nih, selalu kan begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih, kejadian di tahun ini aja kita udah punya target, ya kan, udah bikin planning sedemikian mungkin, tahu-tahu oh ada tahun pemilu, ya kan, berpengaruh sekali. Jadi kita tidak bisa melihat secara ruang lingkup bisnis aja, tapi kita harus melihat juga fenomena kejadian apa nih di dalam kehidupannya, gitu. Apakah lagi ada wabah atau tidak, gitu. Karena itu berproses juga, gitu. Ketika kita menghadapi kemarin kayak COVID, apa sih yang harus kita lakukan? Terus masuk ya, gitu. Tapi ada pengusaha-pengusaha yang naik daun saat COVID. Karena apa? Karena dia mau berproses, gitu. Tidak mau berhenti di proses itu, terus berproses. Kalau saya pribadi waktu itu bikin masker scuba,
gitu, bikin master scuba. Setelah bikin master scuba ternyata itu yang lagi dibutuhin di kondisi saat COVID ya, gitu. Nah itu proses selesai di situ. Gue nambahin boleh. Berarti semua kayak tadi masalah tentang kecintaan, kunci, terus bisnis, gitu ya. Semua ada keterkaitan, kan? Keterkaitan antara satu orang dengan orang yang lain itu. Ketika kita misalkan anggap dari contoh misalnya bisnis, ketika dalam perjalanan lu berbisnis, tiba-tiba di tengah ada yang mekat, ada yang ditipu. Lama. Jadi kalau ditipu itu memang di luar kendali kita ya. Kalau saya berpikirnya seperti ini, ketika kita ditipu sama orang, yang harus dikendalikan itu bukan orang itu, tapi harus diri kita. Nah, emang bijaksana, emang bijaksana. Jadi kita akan pernah kemampuan untuk mengendalikan orang. Ya. Itu lebih susah. Yang dia harus kendalikan ada diri kita. Gimana? Duitnya udah hilang, ya kan? Kita harus berproses lagi nih. Gitu. Makanya proses harus dilewati dan harus dijalani. Bagaimana kalau kita nggak punya uang? Ya pakai duit orang, berpartner kayak atau bikin perusahaan konsorsium bareng-bareng gitu kan. Nah banyak hal. Jangan pernah kalau kita hilang duit itu udah selesai. Nyatanya saya juga berusaha juga nggak pernah berpikir tentang modal ya gitu. Nah saya pengen nanya nih, benar nanya mau nanya nih, ya kan, Om Nando sebagai belum bisa jawab ya. sebagai bengkel manusia ya, gitu. Bagaimana sih tipsnya kira-kira nih buat orang awam nih, ya kan, untuk menghadapi mungkin yang profesinya bukan pengusaha, mungkin ibu rumah tangga, gitu. Terus dia mengalami stres karena si perjalanan proses gitu. Kira-kira ada tips nggak dari Om Nando? Jadi ini bahasannya kita bergeser ke dunia digital lagi ya, dari masyarakat awam yang ketika menghadapi proses dalam perjalanan kehidupannya mengalami sebuah perasaan yang tidak nyaman, mungkin gitu ya. Nah satu mungkin yang bisa digunakan adalah tadi Mas Ajis mengatakan pada tujuan. Nah berfokus pada tujuan itu kadang membuat kita tidak sampai kemana-mana kalau kita tidak berjalan kan begitu ya. Nah tapi ada kalanya kita justru butuh untuk kembali pada tujuan dulu, karena tidak jarang pada saat kita mengalami satu stagnasi di dalam kehidupan, kita harus kembali dulu nih, kita melakukan ini untuk apa sih sebetulnya, tujuannya apa, terus yang kedua apa manfaat besarnya apa, kemana nih gitu. Nah itu kalau yang secara umum. Nah tapi ada kalanya juga terjadi ini karena si sistem pikirannya sedang memboikot. Nah kenapa bisa diboikot? Karena kan kesadaran kita cerdas ya, atau pikiran bawah sadar lah katakan gitu ya. Pikiran bawah sadar itu kan sangat cerdas sekali. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan itu ada satu hal yang mungkin menurut kesadaran kita itu tidak seharusnya kita lakukan. Tetapi kita melakukan ke arah sana sehingga wajar kalau terjadi berbagai macam boikot. Maka yang saya lakukan adalah kita punya analisa diri ya. Kita melakukan lagi perjalanan ke dalam diri, kita tanyakan lagi ke dalam diri apa ini yang sebetulnya mau saya lakukan dan perlu untuk saya lakukan karena belum tentu. Nah, jadi kita melakukan itu karena orang lain gitu. Gini Om, sorry ya. Kan ada orang yang memang mereka itu hanya melihat sebuah tujuan. Dan ketika mereka itu tahu tentang tujuannya dia, otomatis berekspektasi, punya keinginan, pasti punya harapan, sebuah tujuan, gitu kan. Ketika pas melewati jalan untuk menuju si tujuannya itu tadi, nah banyak halangan, banyak rintangan gitu kan. Nah mereka itu tidak menerima itu, gitu, dan akhirnya terlupakan si tujuan itu tadi, gitu. Jadi gimana, ada motivasi nggak? Kira-kira motivasinya apa sih untuk menghadapi supaya mencapai si tujuan itu sendiri? Iya, karena kebetulan aku bukan motivator. Jadi
Jadi harus motivator ini. Tidak ada motivasi, tapi coba kita berpikir begini, apa yang membuat si tujuan itu tidak bisa tercapai? Atau mungkin lebih spesifiknya, apa yang membuat dalam perjalanan kehidupan kita begitu banyak mengalami halangan, begitu banyak mengalami rintangan? Kalau kita bertolak pada sebuah kalimat bahwa semua ini adalah energi, bahwa kita adalah hidup di dalam dunia energi, maka kita akan tunduk patuh pada hukum energi kesemestaan. Nah, di mana paling tidak untuk manifestasi ada 3 hukum yang berlaku di situ. Yang pertama adalah hukum vibrasi. Jadi yang perlu kita cek dulu, pada saat begitu banyak rintangan hadir dalam kehidupan kita, vibrasi itu udah benar belum sih? Nah, biasanya vibrasi itu bocor karena ada luka, karena ada data yang ya katakanlah tidak menyenangkan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Itu akan membocorin vibrasinya. Nah, kalau vibrasinya bocor, ya bagaimana kita punya daya ya sesuai dengan nama kita ya, tersak gitu kan ya. Bagaimana bisa tersanding gitu, tersanding aing gitu ya, gimana bisa terjadi kalau vibrasinya bocor. Nah, tapi ada orang yang vibrasinya sudah bagus, tapi manifestasinya juga tidak jalan. Kenapa? Karena dia lupa bahwa ada yang disebut dengan hukum pertukaran. Nah, contoh sederhana ya, aku mau merokok nih, rokoknya ada di depan, tapi aku nggak mau ngambil. Nah, sampai kapanpun juga akan bisa merokok. Kalau rokoknya ada, tiba-tiba koreknya nggak ada, gimana? Nah, itu sih curang. Biasanya curang gitu. Nah, jadi kalau vibrasinya sudah bagus, maka kita perlu ada lakukan sebagai tindak lanjut dulu. Itu berproses lah ya. Nah, baru nanti hukum yang terakhir itu sebenarnya hasil yang disebut, yang teman-teman pasti di rumah banyak yang berharap tema ini akan dibawakan, yaitu hukum ketertarikan atau law of attraction. Nah, Kayaknya menarik. Jadi ada tiga hukum itu kalau kita berbicara tentang segala sesuatu itu pada dasarnya adalah energi. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa baik buruk, suka duka, benar salah yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya kita yang menyebabkan. Proses itu adalah kita, ya. Makanya lebih menyenangkan kalau kita bisa nyalahin orang lain, Mencari kambing hitam untuk masalah kita dan di proses itu teman-teman ya. Pada cari kambing hitamnya. Kalau ada kita satu orang oke. paling enak lagi nyalahin Tuhan sekalian. Itu ya, kamu aja tadi. Karena nggak langsung jawab. Kalau aku misalnya gini, aku ada kesialan nih, terus aku nyalahin Kang Riki, dan Kang Riki bisa langsung jawab. Tapi kalau aku nyalahin Tuhan kan, nggak langsung dijawab, tapi juga bener aja. Nah, kalau ambil contoh nih, hidup menderita ya. Banyak orang yang ngomong, wah hidup gue tuh menderita banget, gue begini-begini, itu semua gak enak-enak. Sebenarnya kan mereka lupa, ada momen yang benar-benar dia bisa mengucapkan rasa bersyukur, berterima kasih gitu ya. Bahwa momen itu misalnya baik buat dia, walaupun tidak secara langsung. Itu ada masalah dengan persepsi orang sebutnya sih. Iya, karena gini, kebanyakan manusia itu terpenjara dalam baik buruk benar salah. Jadi pada saat saya sedang menerima kebaikan, maka saya akan sangat berterima kasih dan kemudian saya akan ya bersyukur. Tapi pada saat saya mendapatkan keburukan, boro-boro. Nah, itu ya. Padahal kalau kita melihat hidup yang diperjalankan, baik buruk benar salah itu kan persepsi sebetulnya. Sudut pandang aja ya. Sesuatu yang menurut saya buruk, belum tentu menurut orang lain buruk kan begitu. Ya. Jadi gue bisa bilang ini, ya sama kayak makanan lah ya. Aku suka makanan apa, Mas aja belum tentu suka. Tetapi bukan berarti yang Mas aja suka itu nggak enak. Hanya mungkin bukan seleranya aku. Terus sama Uki juga gitu kan. Uki suka minuman apa, ya belum tentu kalau Uki suka. Tapi bukan berarti ada yang salah di situ. Nah, hanya karena kita terpenjara dalam baik buruk benar salah, seringkali kalau mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Ingat tuh sama penciptanya. Bila dapat keburukan, langsung berpikir begini, ya Tuhan, kenapa ini aku? Kebanyakan nggak kalau tiba-tiba Tuhan yang jawabin, kenapa enggak? Kan makin stres ya. Aku punya pertanyaan tadi. Kenapa jadi kaku semua ya? Soal ini apa? Kan di kehidupan
balik lagi, harus kalau misalnya mengalami kegagalan harus balik lagi meresapi tujuan awal. Apakah itu mungkin kalau misalnya terus kan kalau misalnya tujuannya udah nih balik lagi ke awal tapi masih gagal, berarti ada tujuannya yang belum laku guna itu ya, atau gimana si konsepnya tuh? Maksudnya kalau itu kamu punya tujuan tapi belum nyampe tujuan kamu itu yang kamu inginkan, itu gimana? Jadi istilahnya mah mengalami kegagalan, balik lagi introspeksi ke titik awal tujuan itu kan, agar bisa bertumbuh maju lagi gitu, melanjutkan proses. Nah tapi kalau misalnya mengalami stuck setelah itu, berarti ada tujuan yang belum laku guna itu ya, belum. Jadi tujuannya tuh harus plus laku gunanya itu atau gimana? Kalau kita melihat dari konsep dasarnya, ketika kita punya tujuan, maka kita bisa cek nih, tujuan ini memberikan kita vibrasi apa. Kalau vibrasinya udah nggak enak, nanti dulu. Bukan berarti tidak dilakukan, tapi nanti dulu. Karena bisa jadi mungkin ada yang pengetahuan ya yang belum lengkap gitu ya. Yang intinya kita masih perlu belajar. Jadi tunggu dulu sampai vibrasinya bagus. Sampai lalu ada yang keisi itu ya, pengetahuan yang keisi. Betul. Lalu laku gunanya kita lakukan, actionnya lah ya kita lakukan. Nah kalau sudah dilakukan, terus kemudian masih nggak berhasil nih, nah apa yang akan terjadi sebetulnya? Bisa jadi memang kita tidak diizinkan untuk berhasil karena itu ditukarkan untuk hal yang lain. Mungkin ini ya, mungkin ini. Ini ada orang tua berusaha, ya cukup-cukupan aja lah. Kaya mah enggak, tapi susah juga enggak. Tapi kan maunya meningkat. Dan ternyata apa yang dia lakukan itu, kebaikan yang dia lakukan, nanti yang menuai anaknya. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang tidak diberikan langsung sekarang, tapi nanti menabung buahnya mungkin nanti. Iya. Nah, tapi kita juga perlu hati-hati. Ini contoh misalnya dalam kasus yang baru-baru ini aku tangani ya, ada seorang perempuan yang datang, terus kemudian ini diterapi supaya terapi apa nih? Sembuh dari luka batin. Oke. Jadi kita banyak yang tidak tahu bahwa ini profesinya apa. Iya, jadi aku profesinya bengkel pikiran. Boleh nih aku. Ini custom jadi chopper. Pikiran. Nah jadi seringkali gitu ya dia datang kemudian minta dibereskan luka batinnya. Nah ternyata kasusnya adalah korban KDRT. Kebayang nggak kalau aku proses? Kan ada peristiwa yang lebih besar, jadi kita harus lihat dampak juga. Tidak selamanya kita stagnan, terus kita harus terus maju. Tidak, ada kalanya kita stagnan, justru kita harus mundur. Kalau dampaknya merugikan, kayak kasus tadi, klien tadi. Kalau dia maju, ya masih syukur kalau nyawanya tidak melayang. Itu kan ya. Nah, maka di titik itu, ya aku bilang sih klien, saya hanya bantu kamu kalau kamu sudah selesaikan hubunganmu dengan si orang ini. Gitu. Karena kan bukan si suaminya yang datang untuk ngeberesin ya, itu beda cerita. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan ini memang ada perlunya kita untuk mundur. Gak selamanya kita harus gaspol manis gitu ya, dengan positive thinking. Aku justru mengatakan bahwa positive thinking itu BS, bullshit. Dampaknya juga yang dampak yang dari yang bilang. Karena dampak itu nggak berarti kita saat kita berproses ya mas. Jadi kayak misalkan kita berproses, terus kata bilang lo harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem, ya kan? Ketika kita ngerem, mungkin nanti ini saat kita berproses atau misalnya tertunda, dan mungkin ngerem pun adalah satu proses ya, satu proses. Mungkin ini bisa ditularkan atau datanya berpindah ke anak cucu kita, ya kan? Dampak-dampaknya ini tadi lo bilang, masalah dampak. Karena kalau misalkan kita ngegas terus, kita lupa nih, kita pengen kolak di harap gue, ngerem. Nah itu kita nggak bisa ya, karena ngegas 15. Karena dampak ini akan berpindah, bukan hanya untuk diri kita saat ini, tapi mungkin saja dampak ini
dalam satu proses ini akan berpindah ke anak cucu kita. Nah itu yang dijaga ya Mas ya. Satu lagi nih yang harus disadari, dalam proses tujuan itu ada sebuah perjalanan. Ingat ya, jalan itu nggak cuma satu. Betul gitu. Ketika jalan itu banyak, makanya ada pepatah banyak jalan menuju rumah. Sebenarnya rumah itu Jadi kalau bisa langsung jalan ke rumah dari mana? Saya putar ke Garut dulu. Walaupun belum tentu harus rumah, kadang-kadang ada yang sponsor gitu ya. Oh iya, ada kuy. Itu ngomongin dari tadi kita ngomong-ngomong, saya salfoknya sama kaosnya. Nah ini dari tadi juga saya kok mereka seragam. Kenapa ya? Ini kaos apa sih Mas? Sang yang kerasa. Ini teman-teman kita baru launching kaos. Rilis baru ya? Rilis baru. Ini sang yang kerasa kerjasama sama apa tempat itu yang mulai apa? Saya kan nggak tahu. Kan pura-puranya nggak tahu. Beberapa awal dia buat. Jadi ini kaos sang yang kerasa kelihatan ya teman-teman. Cara dapetinnya gimana Mas? Tinggal kontak, follow IG-nya, kontak adminnya. Di deskripsi nanti ada ya. Jadi sementara ini masih baru 2 versi Ada ya, yang hitam dan yang warna putih. Mungkin nanti ada yang abu. Sementara ini hitam dan putih. Dan benar ada giveaway katanya. Giveaway katanya ada. Nah, syaratnya apa tuh? Nanti kita di sini. Kan nggak mungkin kita bagi-bagi ya. Iya. Kan kita bukan lagi pemilihan. Jadi nggak apa bagi-bagi kaos kan ya? Gitu. Nah, jadi syaratnya apa nih Mas Ajas kalau Syaratnya ya kalian komen, share, dan jangan lupa di subrek ya. Syaratnya itu nanti diundi ya. Betul. Nanti dari kalian yang sudah memenuhi syarat itu tadi, nanti kita pilih dan akan mendapatkan kaos Sesuai ukuran badannya. Oke, gitu. Jadi Gimana? Tadi dulu, ini mau ditutup, masing-masing harus kasih pesan. Nah, itu dia tadi. Dari dulu. Tapi nggak boleh pesan nasi goreng ya. Nanti lah itu mah. Tukangnya belum lewat soalnya. Gimana ya? Kasih pesan. Kasih pesannya apa ya? Kalau saya pribadi sih jangan lelah untuk belajar, karena belajar itu perjalanan, itu aja sih. Dua berarti ya. Ini masih punya apa namanya, sama-sama tema. Dengan tema yang sama, proses kedondong untuk proses untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Itu aja. Bola pingpong. Kamu jaz. oh ya, jadi kalau dari saya begini aja guys, semua itu memang butuh proses, gitu kan. Proses itu jangan dihindari ya, dan jangan disebelin. Lebih baik kita menikmati sebuah perjalanan atau si proses itu sendiri, karena semakin kita mencari nikmatnya, semakin enjoy. Oke. Mungkin saya sekaligus penutup, kalau kita menyimak dari awal sampai sebenarnya nggak mau diakhirin ya, tapi kalau dari tadi udah ada yang begini, ada yang aku produsernya udah begini guys, karena prosedurnya nggak ada. Jadi gini, dalam perjalanan kehidupan kita memang tidak bisa memilih apa yang akan kita hadapi, tapi segala sesuatu terjadi karena memang harus terjadi. Maka dalam menghadapinya, tentunya dalam prosesnya, satu, kita perlu mendapatkan kejelasan. Satu, kejelasan dari tujuan dan kejelasan dari apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, coba kita mulai belajar untuk menggeser paradigma berpikir kita dari yang selama ini kita selalu berpikiran positif menuju pada pikiran yang rasional. Karena ya kadang negatif perlu ya. Karena peradaban dunia ini lahir karena hal negatif gitu ya. Jadi nggak mungkin kita punya kebudayaan, tidak mungkin kita punya peradaban kalau tidak ada ketakutan, tidak ada hal negatif. Jadi tidak selamanya yang positif itu bagus, maka biasakan diri untuk berpikir secara rasional. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk berlaku guna. Mungkin itu dari kami ya. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast Sankersa berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Rahayu. Rahayu.